guru penggerak angkatan 29 yang diberikan amanah untuk menjalankan 6 bulan ini. 8 bulan. Plus dari 8 bulan dan ini sudah menjelang selesai. Iya, ya guru penggerak itu pun sebagai teladan bagi Bapak Ibu guru, karena ini adalah orang-orang pilihan di mana tidak semua Bapak Ibu guru itu mampu, karena kita harus banyak meluangkan waktu terutama dan juga pikiran dan juga tenaga untuk bisa menjalankan sampai dengan selesai sampai. Saya kira Bu Cahya juga sudah membuktikan apa yang disampaikan oleh Bu Ana tadi bukan hanya bagian dari bukan hanya bagian dari ungkapan retoris, tapi bukti nyata bahwa keberadaan CGD di SMK Negeri 1 Sabtosari itu sangat dimudahkan dan disupport oleh manajemen di sekolah, baik sejak Ibu Dwi Retno maupun sekarang sampai di kepemimpinan Pak Marfitin. Kita diberikan ruang di Bu Cahya untuk mendapatkan support sebagaimana yang seharusnya kita peroleh dari sekolah. Begitupun kita berharap keberadaan kita nanti memberikan imbal balik yang positif kepada sekolah. Itu harapan kami. Mengidentifikasi secara kolaboratif, secara bersama-sama bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Maka dari itu kami ngaturi beberapa unsur bersamaan dengan agenda di Dinas Dipora, maka beliau tidak bisa lenggah. Kemudian dari manajemen sekolah lengkap, hanya Pak Jaimo sedang ada agenda dinas upskilling ya, di perusahaan, magang di perusahaan. Baik, saya lanjutkan agak cepat biar nanti kita pada saatnya sampai pada poin untuk identifikasi aset kita bisa lebih leluasa. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Rantai kehidupan nanti ada tikus, ada ular, ada padi, ada nyamuk, gitu. Kemudian mereka berada dalam satu ekosistem yang tergabung di dalam biota makhluk di darat misalnya. Begitupun kita. Sekolah adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Tadi betul sekali disampaikan oleh Bu Cahya. Kalau kita bicara tentang aset, maka dalam pikiran kita aset itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang fisik, yang terlihat. Kalau kita bicara aset, mungkin dalam bayangan kita bicara tentang duit. Asetnya harus duit apa baik, harus duit apa baik, gitu kan? Biasanya kemudian bayangan yang ada di dalam pikiran kita, aset itu adalah berupa uang, kendaraan, rumah, sawah, atau hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi ternyata dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan diri saya, aset itu bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi ada juga yang tidak berupa fisik, sehingga kita mengenal ada istilah unsur biotik dan abiotik. Dalam sistem ekosistem sekolah kita juga demikian. Aset yang atas ini, pendekatan berbasis aset itu konsep yang kemudian secara praktis menggunakan kekuatan. Kalau kita membangun LMS, apa sih kekuatan yang kita miliki? Satu, sekolah ini sudah siswanya banyak. Yang kedua, kita sudah masuk dunia digital. Kalau nanti kita masih pembelajaran konvensional kan, jangan-jangan kita masih ketinggalan dengan sekolah lain. Nah, itu bagian dari pendekatan berbasis hal-hal yang positif atau berbasis kekuatan yang kita miliki. Dan tidak perlu hadir secara fisik, tinggal hadirkan saja wujud artificial intelligence-nya di depan guru, di depan muridnya. Itu kan cara berpikir orang yang berbasis Quran dengan berbasis aset itu berbeda. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang berpikir
pada kekurangan saya tuliskan salah satunya saja berbasis mencari bantuan, tetapi mengandalkan bantuan. Tetapi kalau orang yang berbasis pada aset, mereka mengandalkan kekuatan apa yang mereka miliki. Nah, bedanya seperti itu. Saya spill ini saja, biar nanti kita cepat karena ini suasananya sangat mendukung untuk kita ngantuk ya. Nah, berikutnya ini perbedaan yang tadi sudah ditampilkan di sebenarnya. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu manajemen serta anak-anak pada siang hari ini untuk berpikir tentang pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA kalau bahasanya di guru penggerak itu. Bagaimana caranya? Hari ini saya melibatkan Bapak Ibu dan anak-anak untuk memetakan aset atau sumber daya atau kekayaan sekolah yang dapat kita kembangkan untuk menjadi daya dukung dan support system dalam mengembangkan sekolah di masa depan. Ini yang harusnya kita sadari dan akan kita petakan pada siang hari ini. 7 modal utama sekolah, kalau tadi ada dibagi menjadi 2, ada unsur biotik dan abiotik, maka kemudian di breakdown lagi menjadi 7. Ada 7 modal utama sekolah, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal budaya dan agama, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan, dan yang ketujuh modal finansial. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali Bu dan Bapak Fiskiawati telah mengundang Bapak Ibu guru dan kita semua untuk mengidentifikasi aset yang kita miliki. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, bahwa kita memulai dari pendekatan berbasis aset. Kita mulai ubah paradigma atau yang kita biasa sebut positif inquiry gitu ya, atau pendekatan apresiatif. Dari sisi positif, kalau kita mau menjalankan program, maka yang kita lihat bukan kendalanya dulu, bukan ancamannya dulu, bukan tantangannya dulu, tapi mulai dari aset apa yang kita miliki, sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk membangun sebuah program atau membangun sekolah menjadi lebih baik lagi. Ini yang baru dan kita akan mulai ya Bapak Ibu untuk perlahan-lahan mengubah mindset kita dari yang tadinya berbasis defisit atau defisit based asset menjadi apresiatif, menjadi berbasis apa aset yang kita miliki. Baik, untuk itu seperti itu Bu Nur. Jadi kita akan memulai, mungkin nanti Bu Nur akan meminta kita untuk berdiskusi dari ketujuh aset itu. Kita menganalisis aset manusia, kemudian aset satgas dan sebagainya, dan nanti mungkin kita bisa simpulkan di akhir. Think, care, share, pakai metode TPS. Berpikir kemudian berpasangan, lalu nanti kita berbagi untuk 7 modal yang akan dianalisis. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengulik
hanya dari internal tapi juga dari eksternal. Untuk yang dari internal diantaranya adalah tenaga pendidik. Kita memiliki tenaga pendidik yang bersertifikasi. Di antaranya sertifikasi guru yang pasif, kemudian bersertifikasi kompetensi sesuai dengan program keahlian masing-masing. Ya. Sertifikat kompetensi itu yang menjadi keunggulan karena kita berbeda dari yang lain karena kompetensi per bidang masing-masing itu yang unggul. Kemudian yang kedua, masih dari tenaga pendidik, kita memiliki 20% tenaga pendidik yang telah menempuh pendidikan serata 2. Tepuk tangan dong. Sosial di sekolah ini yang pertama itu kepercayaan. Tadi disampaikan bahwa untuk PPDB kita bagus ya, dalam arti di sini memang kita bisa lihat di PPDB itu kita selalu penuh untuk semua kelas. Jadi kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita ini tinggi gitu. Yang kedua ini tentang nilai atau norma. Di sekolah kita itu ada aturan-aturan seperti ada ISO, kemudian PBD, LSP itu juga sebuah mutu, meningkatkan mutu sekolah. Jadi dari berbagai norma atau aturan ini merupakan menjadi standar sebuah mutu sekolah. Begitu. Apalagi kita ke depan juga sudah ada kelas industri. Itu salah satu dari nilai atau norma yang kita terapkan. Yang ketiga, jaringan sosial ini berkaitan dengan kerjasama dengan pihak luar. Ini pihak luar di sini bisa dari dinas terkait yang ada ya, di sekitar satu kali atau kabupaten bahkan di kota, dan juga kerjasama dengan perusahaan. Ini berkaitan dengan program di sekolah, ada guru tamu maupun PKR dan juga penyaluran tamatan. Jaringan sosial di sekolah ini di SMK kita cukup meluas ya. Kemudian untuk baik, menurut ini saya akan memberikan hasil identifikasi dari aset fisik yang dimiliki oleh SMK Santosari. Jadi di sini sebenarnya sudah banyak dan mungkin nanti kalau ada yang masuk kurang dan juga nanti Bapak Ibu atau anak-anak bisa menambahkan. Yang pertama kita punya yang jelas itu ada bangunan ruang kelas untuk kelas umum. Kemudian yang kedua ada lab atau ruang praktek ya, untuk yang program kajian. Walaupun ada beberapa program kajian yang mungkin masih kurang, tapi yang jelas sudah punya semua. Kemudian yang ketiga, peralatan praktek di tiap program kajian. Ini juga setiap program kalian juga memiliki peralatan praktek sesuai dengan program kajiannya. Kemudian yang keempat itu kita juga memiliki jaringan internet. Lingkungan mungkin ada bersamaan dengan modal bisnis berikut. Yang pertama ada Gazeto,
berjalan kaki, halaman sekolah atau taman-taman kecil, dan Bapak Ibu kita yang hadir, langsung saya sampaikan identifikasi aset finansial yang dapat saya rekam, dapat saya rumuskan. Yang pertama, APBD, kemudian DAK, kemudian dana bos, Politik ini terkait dengan kebijakan dan kekuasaan ya. Di antaranya yang pertama keadaan negara yang aman, tidak bermusuhan dengan negara lain, itu juga modal yang besar. Kemudian yang kedua kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran cukup banyak, seperti contohnya adanya kebijakan tentang anggaran pendidikan, kemudian adanya peningkatan kualitas SDM, beasiswa untuk guru dan murid, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adanya kebebasan untuk menyalurkan aspirasi secara umum, kita aman dan terakomodir. Kemudian yang keempat, hubungan yang baik dengan stakeholders untuk pendidikan sangat baik, baik itu untuk pendidikan politik maupun untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang lain seperti relasi dengan KPU, kepolisian, Koramil, dan sebagainya. Dan juga hubungan yang baik dengan komite sekolah, itu bisa contohnya kita membentuk sekolah yang anti kekerasan dengan dukungan komite sekolah. Kemudian adanya kebijakan dari Sekda DIY untuk lomba inovasi sekolah. Kemudian adanya dukungan dari instansi dan masyarakat untuk guru tamu. Kemudian perusahaan untuk sekolah PPD dan sebagainya. Saya kira ini juga masuk ke aset politik karena terkait dengan kebijakan juga. Kemudian yang terakhir itu kebijakan untuk membangun budaya positif dari pemerintah, yaitu khususnya dari Kemendikbud dengan adanya program guru penggerak, kemudian ada PMM dan sebagainya. Saya kira itu intinya dari sisi kebijakan itu sangat banyak sekali yang mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya terlambat dan mengatakan dari hasil identifikasi budaya agama dalam lingkungan sekolah, tentunya juga yang mempengaruhi budaya dan agama di sekolah. Yang pertama adanya sekolah memiliki program sholat duha dan PLC. Kemudian yang kedua, sekolah juga sudah memiliki program keputihan dan salat Jumat berjamaah di sekolah.
seperti yang sering saya sampaikan pada guru-guru yang membekas kepada Anda gitu. Tidak semua guru itu bisa mendidik, dan orang-orang yang mungkin bisa mendidik dan menjadi teladan itu adalah hal yang sangat bermakna bagi kami, dan khususnya dalam segi lingkungan sekolah hal ini sangat bermakna sekali. Karena apa? Karena mungkin ya saya berikan contoh saja. Salah satu yang dikagumi dari SMK Negeri 1 Santosari ini oleh para murid adalah lingkungannya yang bersih. Dan saya berterima kasih sekali kepada yang sangat berdampak pada hal-hal tersebut, karena utamanya hal itu tidak lepas dari kontribusi kami semua dan seluruh komponen-komponen antibiotik atau yang disampaikan seperti benar tadi, sehingga saya harap ke depan ini SMK Negeri 1 Santosari ini dapat bukan hanya menjadi contoh bagi lingkungan masyarakatnya, tapi juga menjadi teladan bagi seluruh sekolah-sekolah yang ada, bukan hanya Gunung Kidul, tapi juga mungkin di seluruh Indonesia. Mungkin ini adalah sebuah cita-cita yang semoga untuk ke depan bisa tersemogakan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kegiatan motivation training menggunakan instrumen alat musik. Satu, misalnya ada piano, ada drum, ada gitar ritmis, ada melodi, ada saksofon, ada seruling dan lain sebagainya. Kalau dimainkan satu-satu maka nadanya mungkin akan sumbang, bisa jadi fals. Tapi ketika itu dimainkan bersama-sama oleh seorang arranger, oleh seorang dirijen, lalu tercipta komposisi musik yang indah dari perpaduan masing-masing alat musik itu, maka akan tercipta sebuah komposisi dan masterpiece atau mahakarya yang kemudian melahirkan produk-produk yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Barangkali harapannya nanti bahkan tidak hanya level lokal, tapi bisa menasional, bahkan bisa menginternasional, dan bahkan bisa merambah ke dunia global. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Ini analog yang indah sekali Pak Dekusnan, dan kita adalah bagian dari alat-alat musik itu. Kita di sini adalah bagian dari instrumen-instrumen itu. Kita akan mengikuti gaya bagaimana Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi seorang arranger yang baik, menjadi seorang dirijen yang baik, sehingga kita tidak terpisah satu sama lain. Luar biasa, terima kasih. Baik, sudah lewat dari 4 menit dari waktu absen, ini luar biasa. Terima kasih, kami aturkan Bapak dan Ibu. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Kusnan tadi sekaligus menjadi penutup dan juga closing statement dari kita semua. Mari kita menjadi bagian dari sekolah yang tidak terpisahkan, menjadi aset yang memberikan kontribusi positif, bukan sebaliknya menjadi aset yang kemudian melahirkan kekurangan sehingga mendowngrade kualitas sekolah kita. Kita bersyukur memiliki para pendahulu, para founding fathers yang telah mendirikan sekolah ini dengan jeripayahnya, maka tugas kita adalah merawat dan mengembangkan berdasarkan aset yang sekarang kita miliki, agar kelak sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa, mampu bersaing di kancah dunia, baik nasional, internasional maupun di kancah global. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu.